Cara menentukan lokasi laundry yang tepat. Ketemu lagi dengan saya Andrew Fatoni di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing sama Bapak dan Ibu. Soalnya ada beberapa orang atau beberapa customer yang udah ketemu sama saya, mereka tuh suka bingung dan suka nanya, "Kok gimana ya cara cari lokasi yang tepat? Cara cari lokasi yang betul-betul strategis dan cara cari lokasi yang potensinya tinggi buat buka usaha laundry." Nah, di kesempatan kali ini saya pengen berbagi sama Bapak dan Ibu. Ini ilmu saya dapat dari sepanjang pengalaman saya beberapa tahun belakangan ini selama saya berkarir di usaha laundry. Cara menentukan lokasi usaha laundry yang tepat itu antara lain, yang pertama, kita harus melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar itu, jadi Bapak sama Ibu, sebelum memulai usaha laundry, Bapak sama Ibu harus tahu dulu nih, gimana sih perilaku dari konsumen di area tersebut. Misalnya, ada beberapa area, jadi ada beberapa daerah di beberapa wilayah, dia condongnya suami istri itu bekerja, keduanya bekerja. Ada di beberapa daerah, hanya suaminya saja yang bekerja. Dan ada beberapa daerah yang full isinya anak-anak kosan. Jadi, satu kos isinya satu orang. Ada beberapa lokasi yang isinya itu kontrakan-kontrakan petakan, tapi rata-rata isinya adalah beberapa orang individu. Jadi mereka mungkin patungan untuk di satu lokasi itu. Nah, beberapa contoh di atas itu adalah salah satu, jadi kita bisa memahami gimana sih perilaku customer kita. Jadi kita bisa tahu nih segmen pasar mana yang mau kita tempuh. Nah, dari beberapa contoh di atas itu bisa sangat mempengaruhi banget yang namanya gimana buat kita buka jasa layanan laundry-nya. Gimana kita buat jual jasa layanan laundry kita. Jadi jangan sampai misalnya contoh di salah satu wilayah di utaranya Jakarta, itu saya langsung sebut namanya Pantai Indah Kapuk. Kalau di Pantai Indah Kapuk, kalau kita buka laundry, mungkin menurut saya pribadi tidak terlalu jalan. Kenapa tidak terlalu jalan? Notabene untuk yang kiloannya ya. Karena apa? Karena di sana mungkin 90% mayoritasnya masyarakat di sana sudah memiliki mesin cuci atau mungkin punya mbaknya sendiri yang menghandle cucian di rumah. Jadi mungkin untuk ke laundry mereka akan lebih condong menggunakan jasa satuan, baik itu cuci bed cover, cuci selimut, atau cuci jas. Mungkin itu yang akan lebih laku. Kalau misalnya, contoh lagi, misalnya bukanya di daerah pemukimannya itu di area Cikarang misalnya. Yang notabene, area sana itu mungkin satu kontrakan isinya 6-7 individu. Nah, terkadang 6-7 individu itu mereka baju kotornya itu udah langsung mereka sisihin karena dari pagi sampai sore mereka sudah punya aktivitas bekerja. Jadi tidak ada waktu buat proses dan kegiatan cuci-mencuci. Jadi itu adalah salah satu contohnya ya Bu, Pak. Lalu yang berikutnya, kita harus paham profil calon pelanggan yang ideal. Memahami profil pelanggan agar kita bisa menentukan layanan yang tepat di laundry kita. Misalnya, contoh, ada beberapa daerah di Jakarta, itu terkadang rumahnya itu sudah tergolong sedikit kecil.
penghasilan si suami itu mungkin kisaran kurang lebih 150 sampai 200 ribu per hari. Nah, biasanya mereka akan ngontrak di kontrakan petakan, itu isinya bapak satu, istri satu, biasa anak satu atau dua. Jadi saya hitung satu rumah itu isinya 4 orang. Nah, kalau misalnya notabene lingkungan di sekitarnya areanya lebih banyak kontrakan petakan yang seperti itu, nah kita harus bisa mengantisipasi layanan apa yang baik untuk area tersebut dan berapa harga yang harus kita jual kalau kita berada di area tersebut. Jangan sampai nanti malah salah tangkap. Salah tangkapnya, oh saya biasa nonton YouTube, saya biasa dapat cari info, katanya laundry jual mahal. Jual mahal biar profitnya oke. Nah, kalau misalnya di lingkungan seperti itu, Bapak sama Ibu, kita hajar jualnya di atas harga pasar deh. Misalnya Bapak sama Ibu jualnya 8.000. Nah, menurut saya, ada nggak yang bakal nyuci? Ada, tapi tidak terlalu signifikan. Yang ada nanti laundry kita terlalu jenuh, dan akhirnya kita si owner akan berpendapat bahwa laundry kita itu terlalu sepi. Dan itu ujung-ujungnya tidak baik untuk kesehatan laundry kita. Baik itu kesehatan untuk karyawan maupun kesehatan untuk keuangan di usaha kita tersebut. Lalu berikutnya adalah analisa kompetitor di pasar. Misalnya, contoh, di Jalan A sudah ada beberapa laundry konvensional yang notabene harganya ada yang 5.000 per kilo, ada yang 6.000 per kilo, ada yang 7.000 per kilo, ada yang 8.000 per kilo. Nah, kalau kita mau masuk di area tersebut, berapa harga yang baik dan pantas untuk kita terbitkan ke calon customer kita? Nah, dari situ kita bisa langsung riset. Risetnya itu misalnya, yang 5.000 jasa layanannya itu berapa hari? Terus layanannya apa saja yang 5.000? Yang 6.000 pun seperti itu, yang 7.000 pun seperti itu, yang 8.000 seperti itu, yang 9 dan 10 pun seperti itu. Jadi kita wajib untuk menentukan harga yang pantas dan layak untuk calon customer kita. Oh, jangan sampai nanti misalnya Bapak sama Ibu mau buka, karena lihat yang 5.000 rame, Bapak sama Ibu, saya ikutan nimbrung deh yang 5.000 aja. Kok kenapa milih yang 5.000? Soalnya tetangga rame yang 5.000. Hati-hati, laundry konvensional terlihat ramai, terkadang profitnya terlalu mengerikan. Jadi ada baiknya sebelum kita memulai usaha, ada baiknya kita melakukan riset kompetitor. Ada baiknya kita melakukan riset peserta yang ada di dalam pasar itu. Oke, jadi kita jangan salah menentukan. Atau misalnya di area sana sudah terlalu banyak laundry konvensional. Tiba-tiba kita mau datang dan masuk dengan layanan yang berbeda, misalnya laundry coin. Jalan nggak? Saran saya dan pandangan saya pribadi, saya akan bilang itu jalan. Kenapa kok kayak gitu? Karena di area tersebut orang sudah mengenal laundry, cuman belum tahu yang namanya laundry self service. Jadi Bapak sama Ibu di saat punya tempat seperti itu dan pengen melakukan laundry coin, pengen buka usahanya laundry coin, menurut saya itu udah paling gampang banget. Gampangnya gimana? Soalnya customer di sekeliling itu sudah paham laundry, jadi kita tinggal masuk dan memberikan edukasi yang singkat. Sesudah kita melakukan riset harga kompetitor dan layanannya apa aja, kita pun pelan-pelan cari tahu kekurangan dan kelebihan mereka. Mungkin kalau kekurangan agak sedikit sulit ya. Biasanya kekurangan tetangga itu akan kedengeran sama kita di saat kita sudah buka laundry. Biasanya nanti beberapa customer akan bilang,
males saya cuci di sana, kemarin baju saya hilang. Nah, itu satu. Jadi kita udah tahu kekurangan. Tapi sebelum kita mau buka usaha di satu titik yang akan kita tentukan, cara yang paling gampang adalah Bapak sama Ibu buka Google Maps. Nah, biasanya di area itu ada Maps-nya. Nah, Bapak sama Ibu klik aja. Tinggal klik, langsung biasanya nanti ada ulasannya. Nah, di ulasannya itu, terkadang kalau ada beberapa customer yang kecewa, itu akan mereka review di Google Maps-nya. Nah, itu apa ya? Jadi salah satu kelebihan kita menggunakan teknologi. Nah, sesudah melakukan riset, melakukan review, sudah melakukan analisa baik untuk calon customer kita, analisa untuk setiap kompetitor kita, analisa untuk pasar. Nah, baru habis itu kita deal dulu sama tempatnya. Kalau sudah deal, baru kita lanjut progresnya. Tapi terkadang beberapa hal yang tadi saya bilang itu bisa boleh saya bilang tidak berlaku sama sekali. Jadi contohnya gini, saya sudah melakukan dan saya sudah menerapkan di beberapa customer saya. Terkadang orang tuh berpikiran, kok saya harus cari lokasi strategis itu di segitiga emas, segi 4 emas, atau trapesium emas. Kalau saya pribadi, saya bilang tidak. Karena jasa laundry adalah layanan menjual jasa. Jadi Bapak sama Ibu tidak perlu, atau menurut saya pribadi, jadi untuk menentukan lokasi itu adalah dari angka 1 sampai 10, saya akan menerapkan lokasi itu di angka 5. Karena saya pribadi, saya sudah melakukannya di beberapa customer saya dan itu berjalan. Jadi mereka buka laundry itu di dalam gang. Dan itu udah ada yang beberapa customer yang sudah buka sampai 3 cabang dan dia lebih senang, saya lebih senang bukanya di dalam gang aja ketimbang saya harus cari kios di pinggir jalan. Menurut saya pribadi, misalnya Bapak sama Ibu mau buka di jalan A. Nah, dari kios 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, dan 10 ke belakang. Itu adalah konsumen pertamanya laundrynya Bapak sama Ibu. Berbeda, kalau Bapak sama Ibu mau buka usahanya berbasis retail atau berbasis F&B. Menurut saya pribadi, itu wajib dan harus mencari lokasi-lokasi yang strategis. Karena kita jual jasa, jadi customer akan cicip dulu, akan coba dulu layanan kita. Soalnya kan customer yang baru datang, kan tahu nih, Bapak sama Ibu baru buka laundry. Dia datang, terus dia bilang, ih, Bapak sama Ibunya baru ya buka laundry. Nggak jadi saya deh. Kan nggak mungkin, Bu. Mereka akan mencoba dulu layanannya Bapak sama Ibu. Makanya saya selalu bilang sama beberapa customer saya, beberapa klien saya, apapun yang terjadi, tolong konsisten dari layanan kita itu diterapkan sampai akhir. Jadi apapun yang terjadi, tolong konsisten. Karena menurut saya pribadi, semakin kita masuk ke dalam, semakin kita di dalam gang gitu. Jadi tapi bukan saya bilang oh besok buka laundry di dalam gang gitu, tidak. Jadi maksud saya adalah mau Bapak mau buka di jalanan, di pinggir jalan, di dalam gang, di dalam garasi atau di dalam pekarangan sekalipun yang notabene waduh saya jauh banget atau di gang buntu sekalipun, selagi itu masih ada pemukiman warga, saya berani jamin laundry Bapak sama Ibu akan berjalan. Jadi tinggal kita menentukan layanan apa yang mau kita jual untuk customer kita. Jadi sebelum menentukan wilayah, sebelum menentukan mesin, ada baiknya tentukan konsep Bapak dan Ibu ingin berjualan. Saya Andrew Fatoni. Bapak sama Ibu bisa ketemu saya di Mulia Jaya Abadi. Bapak dan Ibu punya satu lokasi, pengen ditanya, silahkan langsung komen
ataupun langsung WA admin saya. Saya akan secepat-cepatnya membalas, jadi silahkan diskusi dulu ke saya. Tempat saya oke nggak sih? Tempat saya bagus nggak sih? Tempat saya progres nggak sih? Nah, nanti bisa diskusi dengan saya langsung. Sebelum Bapak sama Ibu menentukan, saya mau nih tempat yang itu. Tapi saya garis bawahin dulu. Sebelum Bapak sama Ibu diskusi dengan saya mau lokasi yang Bapak dan Ibu tanyakan itu harus klik dulu di hatinya Bapak sama Ibu. Oke, jadi yuk, saya welcome kok buat Bapak sama Ibu tanya, ini lokasi saya bagus nggak? Ini lokasi ke saya oke nggak? Karena saya pribadi sudah melakukannya dan menerapkannya di beberapa customer saya buka di dalam gang. Dan itu sangat berjalan. Ada lagi customer yang awalnya dia hanya 2 set, dan sekarang sudah 5 set. Jadi, untuk laundry, menurut saya pribadi, bukannya saya bilang tidak perlu mencari tempat yang strategis, tapi ada baiknya carilah tempat yang klik dulu dengan Bapak dan Ibu. Oke, sekian dari saya, Mulia Jaya Abadi, hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.